Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa subhanallah. Ini kita sudah bisa melihat Jabal Sur. Semuanya ini para peziarah turun di sini ya, melihat dari bawah. Soalnya di sana padut, nggak bisa berhenti ya. Kita berhenti saja di sini, turun sebentar ya, foto bareng. Nah, iyalah. Lari. Jabal Sur. Mana? Pohon kurma itu adalah rumah daripada Imam Besar Masjidil Haram Syekh Abdurrahman As-Sudais yang tadi malam imami Isya itu. Rumahnya di situ itu. Dia punya rumah di Jeddah dan juga di sini. Rumahnya megah sekali, mewah sekali. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Begitu pada malam hari Sur, Bapak Ibu di sebelah kan. Dulu pernah ada cerita Kiai Masjid Hakim Mahmud, termasuk Rais PBNU, dulu pernah haji, wukuf di Arafah. Setelah wukuf beliau berangkat menuju ke Musdalifah. Ternyata di Musdalifah sekitar jam 10 malam beliau kehilangan tas, dan di dalam tas itu ada dokumen-dokumen penting yang harus ditemukan ya. Akhirnya beliau jam 11 malam kembali lagi ke Musdalifah, ke Arafah jam 11 atau jam 12 malam. Sebelum memasuki kawasan Arafah yang awalnya, yang waktu siangnya penuh dengan lautan manusia, pada waktu malam jam 12 yang karpet semuanya tidur di situ. Jadi kayak ikan itu, semuanya baris tidur. Kemudian bangunan warna hijau, warna putih, semuanya toilet ya, untuk menyediakan jamaah haji. Kemudian di depan kita Bapak Ibu ada masjid peninggalan zaman dahulu, dan masjid ini seperti Masjid Namirah, yaitu hanya setahun sekali dibuka pada tanggal 9 Dzulhijjah. Masjid ini namanya Masjid Masy'aril Haram. Kalau enggak musim haji terkunci rapat, tidak ada satupun yang boleh memasuki masjid ini. Jadi di sebelah masjid, kanan kiri masjid, kalau malam 10 Dzulhijjah Bapak Ibu, semuanya lautan manusia. Kanan kiri kita ini semuanya penuh dengan manusia. Jadi pada malam hari jam 1, jam 2 semuanya pada nyari kerikil ya. Ini kerikilnya sudah disediakan di sebelahnya tempat-tempat mabit. Bendera KPIH ini ada yang membawa bendera Kamila, ada yang membawa bendera Bariklana, sesuai KPIH masing-masing. Jalan kaki menuju ke tempat lempar jumroh. Nah, di sana yang dilempar hanya satu jamarat, yaitu jumroh Aqobah. Setelah lempar jumroh ya, kita kemudian tahallul awal, yaitu rambutnya dipotong secukupnya, 3 helai sudah cukup. Yang kepingin afdal menguasai kota Mekah, yang ingin menggempur Ka'bah dengan pasukan gajahnya. Tapi apa kata Allah? Allah selalu melindungi kiblat orang muslim sedunia. Baitullah, rumah Allah, selalu dilindunginya, sehingga Allah menurunkan ribuan burung ababil dengan membawa batu panas dari neraka.
disebutkan dalam surat Al-Fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Allah mengutus ribuan ekor burung ababil dari neraka dengan membawa batu yang sangat panas dan dilemparkan kepada semua pasukan-pasukan Abraha. Bapak Ibu, di sebelah kanan kita ini adalah tenda-tenda permanen. Tenda ini untuk mabit jemaah haji pada tanggal 10 itu. Nah, tempat itulah dulu Nabi Ismail mau disembelih oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam karena beliau menjalankan amanah, menjalankan perintah dari Allah. Kemudian setelah Nabiullah Ibrahim mau menyembelih Nabi Ismail, datanglah malaikat Jibril dengan membawa seekor domba yang sangat besar. Makanya Jabal itu dinamakan Jabal Kurban atau Gunung Kurban. Kemudian di depan kita, di atas Jabal Kurban sebelah kiri ada bangunan megah ya, mewah yang dipagari warna putih. Itu adalah tempat mabit para tamu-tamu negara. Jadi para presiden Indonesia, Bu Mega, Pak Susilo, Pak Jokowi, Pak Harto, Gus Dur, semuanya kalau menunaikan ibadah haji ditaruh di atas Jabal Kurban pada waktu mabit. Kemudian di sebelah kiri kita semuanya tenda haji reguler yang disediakan untuk jamaah-jamaah haji reguler dari Asia, dari Afrika ya, dari Jazirah Arab, semuanya kumpul jadi satu di sebelah kanan kita. Ada ribuan tenda. Nah, Indonesia di mana Pak letaknya? Indonesia kebagian di tempat yang sangat jauh sekali. Jadi tenda haji reguler Indonesia itu harus melintasi atau harus melewati terowongan Muaisim, terowongan Mina yang sangat jauh sekali. Nanti saya tunjukkan tempatnya. Kemudian di depan kita Bapak Ibu ada bangunan besar ya, lantai 5. Itu adalah tempat lempar jumroh. Yang paling dekat dari sini adalah jumroh ula. Kemudian tengah-tengah jumroh wusta, dan yang paling ujung paling akhir adalah jumroh akobah yang dilempar pada tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi setelah lempar jumroh, jangan kembali lagi ke tenda. Besoknya tanggal 11 jalan kaki lagi menuju ke tempat lempar jumroh untuk melempar jumroh ula, wusta, akobah. Dan itu bangunannya sebelah kiri kita Bapak Ibu. Ada bangunan besar itu. Kemudian di depannya ada masjid yang ada menaranya 4. Masjid itu namanya Masjid Al-Khaif, tempat mabit para nabi zaman dahulu. Nah, ini kanan kiri ini semua tenda-tenda permanen yang disiapkan oleh pemerintah Saudi untuk mabit tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kemudian di depan kita sebelah kanan itu namanya terowongan Muaisim, yang pada waktu sekitar tahun 90-an terjadi insiden yang sangat mengerikan, di mana pada waktu itu blower yang ada di dalam terowongan padam sehingga jamaah umroh khususnya dari Indonesia yang paling banyak yang sedang melaksanakan mabit di dalam terowongan sana tidak bisa bernafas, kekurangan oksigen sehingga meninggal dunia. Ribuan orang yang meninggal dunia. Itu sebelah kanan kita itu, yang ada nomornya 2 itu. Kemudian yang besar, terowongan yang warna putih itu hasil usulan daripada presiden kita Pak Soeharto, mengusulkan kepada Raja Fahd bin Abdul Aziz supaya membangun terowongan lagi di sebelahnya untuk mempermudah jalannya jamaah Indonesia dari tenda sana menuju ke tempat lempar jumroh. Jadi jemaah haji Indonesia reguler zaman dahulu tendanya di sana, di Muaisim. Gak tahu apa sebabnya. Yang pasti Brunei, Malaysia, India itu bisa dekat dengan Jamarat. Ya, tapi Indonesia pasti kebagian di sana, kalau harus melewati terowongan. Ini kita berputar lewat mana ini. Mudah-mudahan aja bisa melewati tenda-tenda Indonesia yang sana. Ini kita diputar, dilewatkan dekat dengan lemparan jumroh. Nanti
kita bisa melihat langsung dengan mata kepala dari dekat tempat lewat Jumroh. Lah yang VIP Bu, yang VIP di mana? Yang VIP di kawasan ini. Ada tulisan Jamarat ini sampai ke lebar Jumroh. Ini tenda-tenda Indonesia yang VIP. Ini dari maktab nomor 100 ke atas ya, semuanya ini tenda-tenda Indonesia yang VIP. Haji Plus ya, Haji Plus. Gimana sih? Nah ini semuanya sebelah kanan ini. Ini kalau tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah Bu, jalan ini seperti semut ya. Semuanya ribuan atau di sana Jumroh Aqabah. Kemudian tanggal 12 Dzulhijjah untuk nafar awal bisa meninggalkan Mina Bapak Ibu. Jadi menawi jenengan melaksanakan ibadah haji, kecapean, aduh Pak sudah nggak kuat Pak, ini gimana ini? Tanggal 12 Dzulhijjah sudah boleh meninggalkan Mina yang disebut dengan nafar awal. Tapi kalau memang sudah niat untuk mengambil nafar awalnya Pak, ya nggak mungkin kelihatan. Iya, dari kamar saya kelihatan itu. Dari kamarnya saya Ustadz Nabil, saya 11 kelihatan jelas gunungnya. Nah, di atas sana Bu, Bapak, ada gua kecil. Saya barusan 2 minggu kemarin nganterin orang ke sana. Tapi banyak yang tidak kuat. Dari tengah-tengah perjalanan banyak yang sudah nggak kuat. Saya takut nanti diteruskan kehabisan oksigen. Jadi ini masih tertutup dengan pohon-pohon. Itu sebelah kiri kita itu. Di atas sana banyak jualan Bu. Tempat apa namanya itu? Kalau di Indonesianya itu bukannya tempatnya air minum itu? PDAM. Ah, PDAM ya. Jadi semuanya pusatnya di sini nih. Kalau nggak salah gitu kan itulah. Bukan. Jadi airnya itu ini kan air laut aslinya. Air laut disuling Pak. Disuling di daerah Jeddah, kemudian dibawa ke sini. Disaring di sana. Jadi air laut itu dijadikan 3 bagian, termasuk dijadikan air minum. Pada bulan Ramadan Rasulullah didatangi oleh sosok orang yang aneh ya. Orang yang tidak dikenal. Rasulullah baru pertama itu melihat orang yang aneh, angker ya, besar ya. Apa kata beliau? Beliau menyapa Muhammad ya. Iqra ya Muhammad. Jawabnya Nabi Muhammad, ana biqari, sampai 3 kali. Kemudian dilanjutkan oleh Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Rasulullah tidak tahu siapa itu orang, sampai ketakutan, panas dingin badannya, gemeter. Akhirnya beliau turun menuju ke rumah Siti Khadijah. Betul pintu rumah dibuka oleh Siti Khadijah. Kenapa wahai sayangku, ya Habibati, di mana? Saya ketakutan karena ada orang yang aneh mendatangi saya di atas Jabal Nur. Setelah yang mau melahirkan, biar hidupmu dipermudah oleh Allah. Yang ketiga, tolonglah orang yang belum mendapat jodoh. Kalau yang masih belum punya jodoh, carikan jodoh. Ada santri. Nah ini tenda Indonesia Bu. Indonesia ini sebelah kiri kita ini. Ini semuanya Indonesia sampai pojok. Sampai di sana ada masjid namanya Masjid Gua ini. Ini semuanya Indonesia sampai di atas gunung sana.
kemudian melewati terowongan ini. Kalau lempar jumroh bisa melewati terowongan ini, bisa melewati terowongan Muaisim atau terowongan Mina yang pernah gelornya padam dulu itu. Nah, harus jalan Arafah, haji adalah wukuf di Arafah. Nah itu lempar jumrohnya Bu, tadi itu sebelah kanan kita itu tempat lempar jumroh. Makanya ada yang dinamakan wukuf safari. Jadi orang yang sudah tidak bisa apa-apa, sudah lumpuh ya, yang hanya tidur di rumah sakit, itu nanti dibawa ke Arafah, dinaikkan ambulan. Nah, nanti setelah wukuf langsung dipulangkan. Iya ini. Masih ya. Ibunya nggak ikut sih. Yang lain pada ikut. Dulu itu saya pernah bawa jamaah dari Surabaya. Waktu saya ajak naik, kemudian ada yang suami istri itu, yang suaminya doanya lama banget, sama istrinya dijawil. Pak, doa apa kok nggak selesai kan? Nggak usah khawatir Bu, saya nggak nambah lagi katanya. Ya di situ memang cas pulang Bu, kalau untuk perjodohan itu sering terbukti memang. Selesai nih. Amin ya Allah. Yang penting mantep mintanya kepada Allah.